Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunyana wa akhrana wa bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu kafatan lin-nas wa rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para peserta KBK yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali bertemu di pertemuan yang ke-15, dan ini merupakan pertemuan terakhir untuk untuk sesi kaidah kita, yang mana insya Allah diharapkan setelah ini kita memiliki bayangan minimal 50% terhadap apa yang akan kita baca. Dan itu kemarin telah kita bersama-sama telah kita baca di dalam praktek. Dari segi pembacaan mungkin kita sudah bisa membaca dan mengetahui tempatnya itu sekitar 50% lebih. Sekitar 50% lebih daripada apa yang telah kita pelajari dan bisa kita realisasikan di dalam kalimat atau kata-kata bahasa Arab. Nah, ini merupakan pertemuan kita yang terakhir, karena ini merupakan pertemuan kita yang terakhir dalam kaidah. Maka insya Allah tidak berat-berat amat. Mungkin sudah dilihat semua videonya, bahwasanya kita sekarang mempelajari huruf, karena kita telah mempelajari masalah isim, begitu pula kita telah mempelajari masalah fi'il. Masalah fi'il ini sedikit agak ribet sedikit, meskipun itu sebenarnya tidak seribet yang kita pikirkan. Insya Allah kalau jam terbang kita sudah agak tinggi dan bisa terus mengidentifikasi tentang fi'il ini, maka insya Allah kedepannya akan memberikan gambaran yang lebih sempurna terhadap kita semua. Baik, untuk sesi pertama, yang mana kita tujukan untuk sesi pertama ini adalah dalam menjawab soal-soal. Dan pada hari kemarin mungkin sudah dibagikan soalnya, dan begitu pula videonya tentang masalah huruf. Akan tetapi karena pada hari ini hostnya berganti, tidak mengetahui segala seluk-beluk apa yang ada diisi maka saya tidak bisa memberikan gambaran berapa persen daripada para peserta yang telah menjawab benar dan berapa persen yang salah. Akan tapi kita berusaha untuk sama-sama menjawab soal yang telah dimasukkan, yang telah dijawab di Google Form-nya atau Google Docs-nya. Tapi di sini ada 5 pertanyaan, ya, dan semua bobotnya 20. Nah, pertanyaan pertama itu mengatakan bahwa huruf dalam bahasa Arab merupakan bagian dari kalimat yang berfungsi sebagai penghubung atau kata sandang. Huruf itu ada yang kecuali. Nah, ada yang khusus masuk isim, khusus masuk fi'il, khusus. Ya, bukan, kalau ini tidak bisa dikasih khusus, akan tapi masuk pada isim dan fi'il. Atau bisa juga khusus masuk pada isim dan fi'il. Kemudian ada yang berdiri sendiri. Yang benar di sini adalah karena dia ada kecualinya, maka yang kecuali di sini adalah yang berdiri sendiri.
Karena kenapa? Karena huruf tidak ada yang berdiri sendiri. Huruf itu apakah dia muncul bersamaan dengan isim atau bersamaan dengan fi'il. Tidak pernah huruf berdiri sendiri keluar, tidak pernah langsung mengatakan fi atau min. Min apa? Harus ada. Kemudian yang kedua, adapun huruf yang masuk pada isim saja adalah huruf masuk pada isim saja. Nah, kemarin kita telah memberikan gambaran bahwasanya i'rab itu ada 4. Rafa, nasab, jar, dan jazam. Rafa, nasab, dan jar itu isim. Rafa, nasab, dan jazam itu untuk fi'il. Nah, jadi untuk yang dijar itu cuma isim. Nah, untuk yang yang dijazam itu cuma fi'il. Makanya isim atau huruf yang masuk pada isim saja adalah huruf yang berfungsi untuk menjar. Nah, maka yang benar di sini adalah huruf jar. Nah, kemudian adapun huruf yang masuk pada fi'il saja adalah huruf tadi juga sudah. Nah, ini ada nasab dan jazam. Sebenarnya benar bahwasanya nasab dan jazam, akan tetapi ada nanti huruf nasab yang masuk juga pada isim. Kalau yang masuk pada huruf yang masuk pada fi'il saja itu adalah jazam. Ini huruf nasab memang masuk pada fi'il, akan tetapi fi'ilnya yang huruf nasabnya ini adalah huruf yang khusus masuk pada fi'il. Karena kenapa? Karena ada huruf nasab yang juga masuk pada isim. Insya Allah nanti ada ininya. Karena tapi untuk sekarang, karena kita masih dalam basic, maka antara nasab dan jazam inilah yang masuk, yang telah kita pelajari bahwasanya nasab dan jazam itu masuk pada fi'il. Nah, maka yang benar di sini adalah C. Kemudian, adapun huruf yang masuk pada isim dan fi'il adalah huruf yang masuk sama isim dan fi'il adalah huruf istinaf dan ataf. Nah, nasab dan jar, kalau jar masuk pada isim saja. Kalau jar dan istinaf ini jar masuk pada isim saja, tidak masuk pada fi'il. Huruf ataf dan jazam, huruf jazam masuk pada fi'il saja. Maka yang benar di sini adalah istinaf dan ataf. Kemudian huruf nasab masuk pada fi'il mudhari yang berfungsi untuk menasab fi'il. Berfungsi untuk menasab fi'il. Secara umum huruf nasab yaitu kecuali huruf nasab di sini. Huruf nasab yang ada dalam ini itu ada berapa? Ada 4 yang disebutkan, yaitu an, lan, kai, dan li. Ya kan? An, lan, kai, dan li. Nah, lam ini masuk pada huruf jazam. Ada lam sama lamma yang masuk pada huruf jazam. Makanya yang kecuali di sini huruf nasab adalah lam, karena lam di sini adalah dia merupakan huruf jazam. Nah, kalau dikirim, lihat skor berapa skornya. Mana skornya? Yang ke-15. Benar. Benar semua. Kalau menjawab ini, insya Allah 100 dari 100 poin. Alhamdulillah. Jadi itu untuk sesi pertama kita. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan dari soal-soal tadi? Saya, Ustaz. Ya, silakan. Ya. Terus sering kita mengucapkan jar, rafa, nasab, jazam, istinaf, ataf, mansub gitu ya. Ya. Itu ada artinya nggak sih, Ustaz? Supaya kita tahu tidak hanya mengucapkan saja jar itu artinya apa dan sebagainya. Artinya jar, artinya rafa.
Ataukah ingin maknanya kalau di rafa maknanya apa? Halo? Halo, iya. Artinya bahasa Indonesianya, Ustaz, maksudnya. Apakah Bahasa ada Indonesianya. artinya? Iya, betul. Supaya Baik. kita mengerti juga. Ya, barakallahu fiik. Jadi itu memiliki masing-masing memiliki arti tersendiri. Akan tetapi karena ini merupakan istilah, maka tidak boleh dibahasa Indonesiakan. Karena kalau dibahasa Indonesiakan lain-lain nanti apa namanya? Lain-lain nanti maksudnya. Nah, kalau rafa itu artinya terangkat, tinggi, terangkat. Raf'un. Di rafa artinya ditinggikan. Kemudian nasab artinya tegak. Tegak. Nasab artinya tegak. Jadi rafa ditinggikan, nasab tegak. Jar artinya dibawa. Jar artinya dibawa. Jazam artinya diam. Jazam artinya diam atau tertentu. Tapi biasanya kalau jazam diartikan bahwasanya itu adalah arti dasarnya adalah diam. Jadi itu. Akan tapi kita tidak boleh mengatakan bahwasanya dirafak dengan dhammah, ditinggikan dengan dhammah. Karena itu merupakan peristilahan. Itu merupakan peristilahan. Karena peristilahan maka tidak boleh dirubah dalam bentuk lain. Ya, Ustaz? Yeah. Jadi nasab, makanya karena ini rafa ditinggikan, biasanya yang di rafa itu adalah pokok kalimat, biasanya, kan dia tinggi. Di bawahnya adalah yang tegak, ditegakkan, dinasab ditegakkan. Nah, ditegakkan. Setelah rafa, maka yang tengah-tengah itu adalah dinasab. Nah, yang terakhir yang agak rendah itu adalah dijar. Nah, kemudian kalau jazam itu khusus masuk pada fi'il. Oke? Ya, kasih Ustaz. Sampai di sini masih ada? Sudah tidak ada? Oke, ada sedikit yang ingin saya sampaikan di sini. Kalau di dalam modul kita telah mempelajari bahwa kalau ada fi'il dinasab, maka dia dinasab. Maksudnya dinasab dengan apa? Dinasab dengan fathah. Kalau dia adalah fi'il yang sahih. Kalau dia dijazam, maka dijazam dengan sukun. Nah, masih ada tanda lain daripada nasab dan jazam ini. Dan semuanya tandanya sama. Sedikit saja. Sebagai tambahan daripada yang ada di modul. Oke, di dalam kedengaran bisa? Halo? Bagus, Ustaz. Oke. Bagus. Karena tidak ada operator ini yang saya tidak bisa melihat. Oke. Jadi dalam fi'il itu ada yang namanya af'alul khamsah. Kalau dulu kita kenal ada asmaul khamsah. Sekarang ada juga yang namanya af'alul khamsah. Yang mana itu? Yang ada nun terakhirnya. Seperti yaf'alani. Kemudian yaf'aluna. Taf'alani. Taf'aluna. Dan taf'alina. Nah, ini kalau dalam timbangan salafnya fi'il kan dari yaf'ulu, yaf'ulani,
Yaf'uluna. Ya kan? Taf'ulu. Taf'ulu. Taf'ulani. Taf'ulun. Yaf'alna. Taf'ulu. Taf'ulani. Taf'uluna. Taf'ulina. Taf'ulani. Taf'alna. Af'ulu. Naf'ulu. Nah, yang masuk dalam asmaul khamsah adalah ini 2, 3, 4. Oke. Salah kali. Taf'ulu anta, taf'ulani, dan ini taf'uluna, ini. Itu semua jumlahnya ada 5. Ini 1, 2, ini dan ini sama. Ini dan ini. Ini 2, 3, sama bentuknya. Sama ini. 3 sama bentuknya. Kurang ini 4 dan ini 5. Jadi dengan ini. Nah, bagaimana kalau khamsah ini af'alul khamsah ini apabila dia dalam posisi rafa maka tetap seperti ini. Yang uluna. Akan dalam posisi nasab, dalam posisi apa? Dalam posisi nasab dan posisi jazam, kalau dimasuki huruf nasab, maka ini semua hurufnya dijatuhkan. Nah, namanya harfun nun. Dijazam dan ini dengan harfu nun. Dijatuhkan nunnya. Makanya kalau di nasab dia menjadi an yaf ala lam yaf ala lam yaf alu jatuh nunnya. Kemudian lam ya, alu. Biasanya dia ditambah waw di belakangnya ini. Untuk apa? Untuk sebagai pengganti daripada nun yang dijatuhkan. Kemudian lam taf ala. Bilang seperti tanalul birra, lan tanalu. Kemudian an taf ali. Sampai sini juga semua dijatuhkan nunnya. Jadi kalau di dalam posisi rafa itu namanya subutun nun. Subutun nun. Kalau dalam makanya kemarin ada kata-kata dia tasawwaru. Dan sebenarnya saya mau jelaskan, cuma karena belum kita pelajari af'alul khamsah, maka ini saya tidak jelaskan. Lam adalah harfu nasbin, harfu nasab. Yatasawwaru ini adalah fi'il mudhari. Asalnya adalah yatasawwaruna. Karena ini masuki oleh huruf nasab, maka nunnya dijatuhkan. Jadi dia tasawwaru. Ini berasal dari kata tasawwar. Biasanya tambahan berapa? Tambahannya 1. Berarti masih di harfain. Masih di harfa ini. Tambahan 2 huruf.
Sawwa. Tasawwara yatasawwar. Yatasawwar. Kemudian karena dia dhamirnya hum tambah guna nun, yatasawwaruna. Kelihatan ya? Layarnya terlalu full, Ustaz. Yang di bagian atas tidak kelihatan. Kenapa, Ustaz? Layarnya tadi terlalu full. Jadi Oh, terlalu full. Yang bagian atasnya tadi tidak kelihatan. Oh, sebentar. Ya, mantap. Ya. Bagaimana ini? Mantap, Ustaz. Oke. Silakan diperhatikan dulu. Oke. Sudah maaf ya tadi ya. Beginilah kalau apa namanya kalau sendiri. Insyaallah. Insyaallah. Baik. Af'alul khamsah. Dirafa. Audio tak, Ustaz? Audio tak? Oke, sorry. Jadi insya Allah ini mudah-mudahan bisa kita apa namanya tambahkan juga di modul untuk besok. Karena ini belum masuk di modul. Oke, ini bisa dipahami atau digambarkan sedikit. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Insyaallah. Insyaallah. Ini aduh. Bukan laptop saya yang saya pakai nih. Ini ada syaratnya tidak? Aduh. Ada bahasa Arabnya. Bagaimana? Oh, yang anunya saya, yang bacaannya. Yang bacaannya. Di mana bukunya ini? Sebentar. Kalau materinya ada di grup itu saya kirim, saya lihat. Oh ya, di grup ya. Di grup KBK. Di grup KBK atau ada kalau saya di handphone. Baik. Oh, apa? Bentar. Itu bisa ya di sini. Oh ya. Bisa terbuka ini anunya. Nah, jadi sambil menunggu ini untuk fi'il. Jadi ada yang berfungsi untuk menjazam dan untuk menasab.
Dan untuk yang menasab dan menjazam ini untuk af'alul khamsah sama, yaitu hadfun nun. Menjatuhkan nunnya. Bab 15. Oke, ini kayaknya. Nah, jadi dijatuhkan nunnya. Kalau dia adalah kalau dia dirafa dalam posisi rafa, kapan kita mengatakan bahwasanya dia dalam posisi rafa? Ketika tidak dimasuki oleh huruf nasab dan huruf jazam. Ketika tidak ada huruf jasamnya, maka dia adalah dalam posisi rafa. Kalau dia bukan masuk dalam af'alul khamsah, maka dia biasanya di rafa. Nah, kalau dia masuk dalam af'alul khamsah, maka dia posisinya di thubutun nun atau nunnya tetap. Kalau dalam posisi nasab dan jazam, dia posisinya hadfun nun atau dijatuhkan nunnya. Oke, kita masuk sekarang dalam pembacaan teks di latihannya. Nah, sudah ada. Ya. Baik. Karena ini ada barisnya, mestinya ini dihilangkan barisnya. Karena kemarin sudah dihilangkan barisnya. Iya. Oke. Al-akhlaqu fil islami. Apa kedudukannya al-akhlaqu? Khabar. Mubtada'nya di mana? Hadza. Mubtada'nya dijatuhkan, takdirnya adalah hadza. Jadi karena kenapa dijadikan sebagai mubtada khabar ini? Judul. Karena dia adalah Judul, Ustaz. judul. Judul. Kemudian akhlaqu fil islami. Tidak ada masalah. Jar dan majrur. Jadi akhlak dalam Islam. Akhlak Baik, di dalam ini akhlak mufrad, musanna atau jamak? mufrad. Mufrad. Jamaknya? Jamaknya apa nih? Full. Akhlaqu. Al-akhlak. Akhlak ini adalah jamak, Ustaz. Oh, Ya jamak. Wah, Mufradnya mantap adalah berarti. khuluq. khuluq. Oh iya. Ya. Khuluq. Kan waktu dia ditanya Aisyah tentang bagaimana Rasulullah SAW, Aisyah menjelaskan kana khuluquhu Al-Qur'an. Ya. Khuluqu. Khuluq. Jadi khuluqani al-akhlaqu. Jadi akhlak ini makanya kalau dalam bahasa Bugis diartikan ampe-ampe madeceng. Iya. Kalau bahasa Bugis artinya, kalau dalam bagaimana bahasa Indonesia? Perbuatan-perbuatan atau sifat-sifat yang bagus. Ya kan? Bukan ampe-ampe diartikan sifat, Ustaz ya. Sifat-sifat yang bagus. Karena kenapa? Karena di dalamnya bukan cuma satu sifat. Di dalamnya bukan cuma satu sifat, kan, tapi banyak sifat. Yang mana semua sifat tersebut dikembalikan kemana? Dikembalikan kepada ajaran agama Islam. Baik, lanjut. Urrifal Islamu. Urrifal Islamu. Ini berarti jumlahnya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah. Tidak ada Jumlah tanda fi'liyah, jumlah isim. ismiyah.
Filia. Ada ismiyah, ada fi'liyah. Filianya. Fi'il madi ini. Fi'il madhi. Fi'il madi 3 huruf. Itu dulu yang mengatakan ismiyah. Iya, iya. Mengatakan ismiyah ini urrifah, apa tanda-tanda isimnya? Ya, oh iya. Ya, oh iya. Hah? Tidak. Nggak ada, Ustaz. Tidak ada, oh, tidak ada. Iya, tahu. Arafah. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiki. Dari Arafah, yaitu Arrafah. Oh, Arafah. Arrafah. Jadi Arafah, Arrafah. Arrafah ini artinya Kalimat. memberikan ta'rif. Pasif. Nah, cuma Pasif. terus menjadi pasif. Kemarin kita sudah mempelajari sedikit untuk memasifkan fi'il madi yang biasanya berbaris tiga barisnya sama-sama. Ini arrafa. Nah, maka di dhamma pertamanya dan Kasrah di sebelum akhir. kasrah sebelum akhirnya menjadi urrifa. Urrifah. Al-Islamu. Jadi al-Islamu ini menjadi naibul fa'ilnya. Jadi kalau arrafa, misalnya kalau di sini arrafa, biasanya muncul ada di tengahnya arrafal ulama'u al-islama. Ya, begitu. Arrafal ulama'u al-islama. Kan tapi kemudian dijatuhkan fa'ilnya menjadi urrifa al-islamu. Ini penjelasannya sedikit, ditambah lagi penjelasannya tentang apa namanya? Tentang fi'il fi'il yang dibaca pasif. Nah, jadi cara memasukkan kemarin kita sudah tahu. Seperti di dalam contoh arrafa, cara memasukkan itu adalah menjadi urrifa. Arafah, urrifa. Saya aktifkan suaranya. Ya. Arrafa menjadi urrifa. Kalimat lengkapnya arrafa. Cuci tangannya, cuci tangan. Arrafal ulama'u. Cuci tangan. Arrafa. Jadi ulama ini adalah fa'il. Ya kan? Ini adalah fi'il. Umi cuci tangan anakmu itu. Kenapa? Oh. Ini adalah Nih. fi'il. Ini fa'il. Anakmu. Ini adalah maf'ul. Maf'ul bihi. Fa'ilnya dirafa, maf'ulnya di nasab. Nah, kemudian bagaimana caranya membuat urrifa menjadi, kalau ini tadi maklum. Nah, jadi dia maklum artinya diketahui fa'ilnya. Kalau ini Ulama. kalau ini urrifa ini dihilangkan. Kemudian ini menempat tempatnya. Jadi dibaca urrifal Islamu. Nah, dia menjadi nasab di rafa. Dan jadi ini pindah ke depan. Dan ini menjadi naibul fa'il. Jadi bukan fa'il, kan tapi penggantinya fa'il. Artinya urrifal Islamu, telah diberikan tarif Islam itu. Nah, kenapa biasa dijatuhkan? Karena kalau sudah diketahui. Nah, sudah dikatakan ulama yang memberikan tarif al-Islam tersebut. Seperti juga
Khuliqa Adam. Khuliqa Adam. Adam itu diciptakan. Adam ini adalah naibul fa'il. Kenapa? Karena kita sudah tahu siapa yang menciptakan. Man, fa'ilnya sudah tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Adam ini menjadi naibul fa'il. Oke? Sampai di sini ada masalah? Ustaz, Ya. yang naibul fa'il ini Ya. itu gimana ya caranya supaya kalau kita yang awam ini kan, waduh, masih istilahnya gimana ya untuk menemukan itu? Atau memang gimana ya? Ada nggak pola-polanya? Apa sebenarnya jadi tanda-tanda yang kemudian kita tahu ya, yang hingga kemudian kita mengambil kesimpulan bahwasanya ada naibul fa'ilnya. Ya. Oke. Ada tanda-tanda secara makna, yaitu apabila yang di belakang fi'il itu tidak dapat menjadi fa'il secara langsung. Nah, tidak dapat menjadi fa'il secara langsung. Contohnya tadi khuliqa Adamu. Ya kan? Iya. Tidak bisa kita mengatakan khalaqa Adamu. Karena kenapa? Karena Adam tidak bisa menciptakan. Oke. Contoh juga dikatakan misalnya tiba-tiba ada tulisan suriqal malu. Dicuri, harta itu dicuri. Atau motornya as-sayyarah itu misalnya suriqat as-sayyaratu. Bagaimana caranya kita bisa melihat? Kita lihat apakah mobil ini bisa mencuri. Karena mobil tidak bisa mencuri, maka dia dijadikan sebagai bentuk pasif. Nah, berarti ada yang mencuri. Kenapa dipasifkan? Biasanya ada dua hal. Yang pertama karena diketahui sekali pelakunya, yang kedua karena tidak diketahui pelakunya. Iya. Nah, kalau sudah diketahui seperti khuliqa Adamu, orang sudah tahu bahwa saya menciptakan Adam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau ada misalnya kabar yang mengatakan suriqal malu, hartanya itu telah dicuri. Tidak mungkin kita mengatakan harta yang mencuri. Ya kan? Nah, di sini juga sama. Urrifal Islamu. Kenapa kita baca urrifa? Kenapa kita tidak baca arrafa? Karena Islam ini bukan Islam yang memberikan ta'rif. Siapa yang memberikan ta'rif? Adalah ulama. Ulama yang memberikan ta'rif. Karena ulama memberikan ta'rif, maka kita sudah tahu bahwasanya sudah ada ulama yang memberikan ta'rif, dan ta'rif ini sudah diketahui oleh banyak orang tentang Islam. Makanya dimajahulkan. Makanya dimajahulkan untuk apa? Ini berarti bahwasanya kalau ada seperti ini, berarti sebelumnya itu sudah pernah dibahas. Coba kalau buka-buka buku nizamnya, sebelumnya itu sudah pernah diberikan ta'rif tentang al-Islam. Ya. Karena sudah pernah diberikan ta'rif tentang Islam, maka di sini berarti urrifa, sudah ditarifkan kemarin. Nah, bahwasanya Islam itu adalah ya seperti itu dulu berarti namanya? Sebelumnya ada penjelasan bahwasanya yang memberikan ta'rif itu ulama ya? Ya. Sudah ada penjelasan begitu? Sebelumnya. Ya, bisa ulama atau bisa penulis sendiri.
ulama atau penulis. Jadi penulis telah memberikan ta'rif. Nah, penulis ini adalah ulama. Oke? Ya. Insya Allah akan kita dapatkan nanti banyak lagi yang seperti ini. Ustaz, saya dulu sedikit, Ustaz. Ya. Ini kan mungkin kalau kita memahami artinya, kemungkinan kita akan lebih mudah untuk mengidentifikasi. Betul. Kenapa? Karena kita kan akan tahu pola susunan kalimatnya. Betul. Jadi contohnya kan tadi urifal Islam. Ya. Jadi kita kan akan tahu, kalau kita tahu artinya, kita akan mengetahui, oh ternyata pelakunya itu ini. Ya. Jadi makanya kita akan bisa menyusun. Okay. Yang saya mau tanyakan, Ustaz, terkadang itu memang kita nggak bisa mengartikan yang pertama itu. Kemudian yang kedua, oh ternyata pola pembentukan kalimatnya itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Ya. Kalau kalimat kerja bahasa Indonesia itu kan SPOK, subjek dulu, predikat, baru objek. Kalau ya, ini saya lihat dia berbeda. Ya. Dia subjeknya ada di tengah. Dia PSO. Apakah? Iya. PSO atau PSK? Oh. PSO. Oh, PSO. Apalagi predikat, subjek, objek. Objek. Iya. Nah, makanya dari segi mengartikan, kalau ada jumlah fi'liyah, maka fa'ilnya dulu yang dicari. Karena kenapa? Karena fa'ilnya mau kita terjemahkan dahulu. Dan fa'il ini adalah betul. Dia memiliki posisi yang paling penting di dalam di dalam kalimat jumlah fi'liyah. Itu yang harus dicari. Oke? Atau bagaimana, Ustaz? Siap. Oke, insyaallah. Ya, begitu, Ustaz? Ya. Insyaallah. Jadi macam ini, Islam itu telah diberikan, ditakrifkan atau didefinisikan. Islam itu telah didefinisikan, kan telah urifa. Nah, bi annahu hu ad-dinu. Nah, ini kita belum kita pelajari, tidak usah. Ad-dinu alladzi, yang adalah agama yang anzalahullahu. Nah, ini kemarin sudah pernah rasanya nih. Di mana itu? Sudah pernah kan? Oh ya, Ustaz, Afwan. Ya. Jadi al-Islamu ini itu naibul fa'il ya? Ya, naibul fa'il. Naibul fa'il yang mana fa'ilnya sebenarnya ulama ya? Atau musannif. Musannif. Jadi ada memang di dalam kalimat itu namanya naibul fa'il, pengganti subjek gitu istilahnya pengganti ya. Subjek, tapi tetap jadi dia disebut sebagai subjek. Bukan pengganti subjek, dia cuma pengganti. Dia aslinya adalah objek. Oh. Dia aslinya adalah objek, kemudian dijadikan naibul fa'il, menggantikan posisinya. Iya. Makanya tadi di contoh itu di atas, contoh dulu saya susah juga ini matikan satu, menyala satu. Makanya di sini, halo. Di sini di contohnya, arrafal ulama'u al-islamah. Sudah kelihatan? Iya. Kelihatan. Arrafal ulama'u al-islamah. Nah, kemudian apa ulama al-islamah ini al-islamah maf'ulun bih, dia menjadi naibul fa'il. Menempati tempatnya fa'il. Aslinya ini adalah maf'ulun bih dan dijadikan sebagai naibul fa'il, penggantinya fa'il. Karena kenapa? Karena fa'il hilang. Hilang fa'il kalau mengatakan urifa. Hilang fa'ilnya. Karena hilang fa'ilnya, ini tidak bisa dijadikan fa'il, akan tapi dia menjadi naibul fa'il, penggantinya fa'il.
Iya. Ya, masih ada Ustaz? Ustaz, saya lagi Ustaz. Ya, silakan. Begini Ustaz. Itu kan tadi apalagi namanya itu naibul fa'il. Ya. Kapan kemudian kalau sebagai penulis Ustaz, kapan kemudian dia bisa dijadikan naibul fa'il? Apakah kalau kita pasifkan ataukah kemudian kalau memang naibul fa'ilnya fa'ilnya kita tidak mau sebutkan? Kan bisa saja penulis kemudian mencantumkan fa'ilnya di situ Ustaz. Ya, betul Ustaz. Jadi ini sudah tingkat tinggi. Jadi tadi saya mengatakan bahwasanya ini kadang-kadang dibuat bentuknya menjadi pasif. Yang pertama, karena kita sudah ketahui bersama siapa fa'ilnya. Yang kedua adalah kita tidak tahu bersama siapa fa'ilnya. Ditambah lagi tadi, ini sebenarnya nanti saya mau tambah-tambahkan, akan tapi karena sudah di ini, ditambah lagi, kalau pembicara tidak mau mengungkapkan fa'ilnya, bukan karena tidak diketahui dan bukan karena diketahui sekali, akan tapi tidak mau mengungkapkan. Dia tahu, tapi tidak mau mengungkapkan, tidak mau memberitahukan kepada orang lain. Makanya dia menyembunyikan fa'ilnya. Nah, sama seperti yang dikatakan tadi Ustadz Andi Akhirullah, bahwasanya itu kalau tidak mau diungkapkan maka seperti iya, betul. Kalau tidak mau diungkapkan fa'ilnya, misalnya ini anak-anak misalnya di jalanan berkelahi, kemudian ada anak-anak dipukul. Mengatakan duribal waladu. Nah, dipukul nih. Ya kan? Sebenarnya dia tahu siapa memukul. Akan tapi dia tidak mau memberitahukan. Dia cuma mengatakan anak itu dipukul. Anak itu dipukul. Nah, makanya nanti kalau sudah mengatakan anak itu dipukul, ada muncul pertanyaan. Manid darib? Siapa yang memukul? Nah, kalau sudah bertanya seperti itu, maka tergantung yang memberikan informasi, apakah dia mau menyampaikan atau tidak. Ya, begitu Ustaz. Oke, jazakallah Ustaz. Oke, wa yakum khairal jaza. Lanjut. Bi annahu ad-dinul ladzi anzalahu Allah. Ini anzalahu Allah yang diturunkan oleh Allah. Jadi ini sudah dibahas kemarin. Anzala adalah fi'il madhi, Allahu adalah fa'ilnya, hu ini adalah maf'ulun bih. Jadi yang Allah turunkan, hu-nya ini kembali ke ad-din. Kan? Ini hu di sini dia adalah mufrad mudzakkar. Di belakang ini mufrad mudzakkar adalah ad-din. Anzalahu Allah adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala Sayyidina Muhammadin. Nah, ini ala adalah harfu jar. Sayyidi majrur. Majrur. Dan mudhaf. Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Ini Muhammadin apa tempatnya? Posisinya? Di depan. Nah. Pelajaran kemarin. Pelajaran ke-14, enggak salah. Dia adalah ya. Ya. Bisa dibuka-buka bukunya. Dia adalah kenapa bisa di apa lagi namanya ini? Kelihatan kursornya. Bisa dijar. Dia adalah
badal. Ya. Oh, badal. Dia adalah pengganti Badal. dari Sayyidina. Nah, kemarin kita telah membahas bersama bahwasanya badal itu dan yang dibadali, badal yang dibadali itu bisa menempati tempatnya. Nah, kalau kita hilangkan kata-kata Sayyidina menjadi anzalahullahu ala Muhammadin. Masih tahu artinya? Masih sama artinya? Masih. Nah, kalau dikatakan saja di sini ala Sayyidina atau ala Rasulina tanpa menyebutkan Muhammadin. Rasulina, Sayyidina. Iya, Rasulina dan Sayyidina sama. Kalau mengatakan Sayyidina, penghulu kita semua, tidak ada lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau mengatakan ala Rasulina, ya kan? Rasulina Muhammadin. Kalau mengatakan saya di sini ala Rasulina, sama. Sama, Ustaz. Rasul Sama. kita. Ya. Pemahamannya sama. Ya, sama. Kalau iya. Sama semua. Atau ala Nabiina. Atau ala Rasuli. Muhammadin. Semuanya sama. Maka karena sama, bisa menempati tempatnya, itu namanya badal. Badal. Nah, dan yang kedua ini mengikuti tempatnya yang pertama. Sama seperti na'tuman ud. Kan tapi ini bukan na'tuman ud. Karena kenapa? Karena yang kedua tidak bisa dijadikan sebagai na'tun, bukan sifat. Akan tetapi bisa menempati tempatnya yang pertama. Berbeda dengan kalau kita mengatakan al-ahkamus syar'iyyatu. Kalau dihilangkan asy-syar'iyyatunya, maka al-ahkamunya tidak memberikan makna yang yang sesuai. Tertentu. Nah, kalau ini mengatakan misalnya kemarin ada contohnya di situ kan al-khalifatul ula Abu Bakrin. Abu Bakrin di sini posisinya adalah badal, pengganti. Badal. Khalifatul ula. Nah, Khalifah pertama. jadi kalau kita mengatakan khalifatul ula, itu juga kalau kita mengatakan Abu Bakrin. Abu Bakrin. Iya. Nah, sama. Nah, jadi karena sama, bisa menempati tempatnya, maka posisinya adalah badal. Badal. Boleh tanya, Ustaz? Ya, silakan. Itu kan, nah contohnya yang termasuk kemarin itu adalah nama orang, Ustaz. Ya. Ini kan kalau ngikutin Na'at Ma'ud itu, kenapa ini ditanwin, Ustaz? Muhammadin. Nah, boleh dikasih contoh selain nama orang, Ustaz? Badal bisa kata benda mungkin yang lainnya? Oke, bisa. Misalnya apa ya? Yang pertama, kalau ini kenapa di tanwin di sini? Ada yang bisa jawab? Karena dia tidak beralif lam. Ayo, barakallahu fiik. Ini tidak beralif lam. Makanya ditanwin. Oh iya. Akan tapi karena dia adalah nama orang, maka dia menjadi ma'rifah. Ya, oh ya ma'rifah ya Muhammad. Bukannya di Ustaz, Domatain. Dia mengikuti Sayyidi tadi. Oh. Masyaallah, barakallahu fiik. Mengikuti Ustaz. Kalau normalnya Muhammadun ya, Muhammadun. Ya, Muhammadun, karena ini ada ala Sayyidina, Sayyidi. Ya. Sayyidi. Majalur. Maka mengikuti tempatnya Sayyidi ini. Jadi di kasratain ya, Muhammadin. Ya, kasrah. Karena kan ini Sayyidina dua kata. Sayyidi dan na. Iya. Sayyidi dan na. Dan karena dua kata, sebagaimana kemarin kita jelaskan bahwasanya kalau nakira ketemu ma'rifah,
maka dia adalah Ma'rifah. ma'rifah. Maka di belakangnya ini adalah ma'rifah juga. Ma'rifah. Oh. Oh, iya, iya, iya. Nakira ketemu Ma'rifah. Ma'rifah. Ya, ma'rifah. Sayyidi Ma'rifah. Nah, ini nakira. Sayyidi nakira. Oh, nakira. Sayyidi. Na ma'rifah. Karena ini na Nah. adalah damir muttasil. Semua damir itu adalah ma'rifah. Ah, iya, iya. Semua dhamir adalah ma'rifah. Semua damir adalah ma'rifah. Ya. Nah, menjadi Sayyidi na Muhammadin. Selain daripada dari apa namanya nama ini. Apa itu? Oh, Telepon. Telepon. Selain daripada nama ini, selain daripada nama orang, nama tempat. bisa juga nama tempat. Bisa nama tempat. Misalnya, raja'tu ila makani Moncong Loe, ya kan? Atau Arroya. Saya kembali ke tempatku, ya ke apa namanya? Ya ke tempatku yaitu Moncong Loe. Atau saya kembali ke tempatku Arroya. Nah, itu bisa seperti itu. Ya, bukan lagi nama orang kan, tapi nama tempat. Nah, yang lain lagi bisa misalnya iltaqaitu, misalnya iltaqaitu habibati. Ya, disebutkan nama istrinya. Ya kan? Ataukah bisa juga nama istrinya duluan. Iltaqaitu titik kemudian mengatakan habibati, sayangku. Iya, iya, iya. Nah, itu adalah apa namanya? Dia menjadi badal antara satu dengan keduanya. Artinya apa? Bisa diganti, bisa menempati tempatnya. Karena kalau dia mengatakan misalnya habibati, kesayanganku, itu juga nama istrinya. Ya kan? Makanya kalau ada dua istrinya, bilang saja kesayanganku. Nanti kena semua nih. Kena semua nih. Oke? Ya. Jadi ini Sayyidina sudah kita pelajari badal. Insyaallah kalau sudah sering mendapat sama seperti na'tu man'ut, insyaallah akan nantinya akan lancar-lancar sedikit. Kemudian sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Shalla fi'il madhi, Allahu fa'il, alaihi jar wa majrur, wa ini adalah atap. Atap kemana? Atap ke sini. Dia atapnya ke alaihi. Alaihi, karena di sini ada juga alanya. Alaihi wa ala alihi. Alaihi majrur, Ustaz? Ya, majrur. Huna ini adalah dhamir. Oh. Ala ya? Ya. Ala dan hu. Ala dan hu. Nah, karena ala sebenarnya kan ala itu ada ya-nya. Iya. Maka kalau tidak bersambungan, maka dia tidak dibaca. Alaihi. Oh ya, alaihi. Nah, kalau disambung, maka menjadi alaihi. Nah, tidak bisa mengatakan alahi. Nah, alaihi. Dia alaihi. Ini domir ini kecil-kecil tapi berpengaruh ya? Ya. Makanya kemarin Semua kan berpengaruh. itu ada anekdotnya, Ustaz, yang kemarin kita sempat bahas bahwasanya kodoh. Iya. Karena kenapa? Karena begitu pentingnya dhamir ini, dan dhamir ini dalam satu kalimatnya orang Arab itu pasti ada. Dalam kalimat-kalimat itu kalau sudah agak panjang-panjang pasti ada dhamirnya.
Coba dari pertama, kalau di dalam satu paragraf itu kita temukan minimal di dalamnya ada 5 sampai minimal 5 domir. Nah, ini dari pertama tadi kita sudah baca. Ini 1, Ya. kan? 2, 2, 3, 3, 4, 5. Itu yang nampak. Belum yang ini yang tidak nampak. Seperti ini. Ini ada yang damirnya di sini kan, tapi tidak nampak. Wah, ada lagi ya yang tidak nampak. Ya. Ada yang tidak nampak. Damirnya ini kan kalau fi'il madhi sallama itu sama dengan damirnya huwa. Jadi huwa di sini adalah waw. Waw apa namanya? Wa atap. Sallama ini fi'il madhi. Atapnya kemana? Atapnya ke salla. Artinya apa? Wasallamallahu. Wasallama huwa siapa? Salama huwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga memberi selamat alaihi kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada wa ala alihi, dan kepada keluarganya. Oke? Ini baru berapa baris ini sudah mendalam makna. Ya, itulah begitu yang dilihat oleh orang-orang yang membaca apa namanya? Membaca teks Arab, begitu yang dilihat, Ustaz. Jadi ada yang jatuh-jatuh di situ tersembunyi. Oh, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, dan itu dihubung-hubungkan semua dalam membaca. Nah, makanya insya Allah kalau nanti sudah kita sering praktek, mudah-mudahan kita bisa setelah selesai ini kita bisa continue rutin 1 minggu 1 kali kita pertemuan untuk membaca 1 kitab nantinya. Insyaallah. Insyaallah. Terus lanjut, litanzimi alaqatil insani bi khaliqihi wa bi nafsihi. Litanzimi. Jar majrur. Jar majrur. Litanzimi. Ini bukan ya. Bukan fiil. Bukan fiil. Ya. Asli. Bukan fiil. Karena Tanzim. dia tanzimun. Tanzimun itu tidak ada fiil yang setimpa dengan tanzimun. Jadi nazzama, yunazzam, nazzama, yunazzamu. Tanzimun. Nah, itu ininya. Apa namanya? Timbangannya. Nah, litanzimi, dan dia mudhaf. Alaqati Mudhafun ilaih. mudhafun ilaihi. Kemudian mudhaf lagi al-insani Insani. mudhafun ilaihi. Litanzimi alaqatil insani. Nah, ya kan? Khaliqi. Litanzimi alaqatil insani. Litanzimi alaqati al-insani. Untuk mengatur hubungan manusia bi khaliqihi, dengan penciptanya. Ini ada hu lagi. Hunya ini kembali ke mana, Ustaz? Allah. Oh, Bi khaliqihi. bukan bihal. Khaliq itu sudah pencipta. Pencipta. Berarti kalau Allah ada penciptanya Allah. Apa lagi namanya ini? Kembali ke Al-insan. Ya, dekat-dekat situ, Ji. Ya. Ya, Oh dekat-dekat. ya. Cari dulu dekat-dekat. Betul. Jadi mengatur hubungan manusia bi khaliqihi, dengan penciptanya. Penciptanya siapa? Penciptanya manusia. Manusia. Ya. 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 Wa bi nafsihi, dan dengan dirinya. Dirinya. Hunya kembali ke kepada al-insani. al-insan, dengan dirinya. Wa bi ghairihi, dan selainnya. Selain hu kembali lagi ke Al-insani. al-insan, manusia, dan selain manusia. Min bani Dari al-insani, daripada keturunan manusia. Kan bani. Bani. Ini aslinya bani adalah banina.
Oh, banina. Banina. Nah, karena dia mau disandarkan, kan Bani adalah anak cucu. Banina banyak Oh, banyak Bani anak Adam. cucu. Gitu, ya. Ya kan anak cucu. Ya Bani Adam. Itu siapa? Ya, anak cucu Eh, manusia. Ya, anak cucu. Nah, makanya karena anak cucu Banina, itu kalau mau disandarkan dibuang nunnya. Kemudian disandarkan menjadi Banil Insani. Nah, makanya Bani itu biasa Banu, kan Banu asalnya Banuna. Ya, asalnya Banuna. Kalau kita biasa dapat Bani karena kenapa selalu min Bani, ya, min Bani Israel, ya kan? Israel. Min Bani Adama, min Bani Yakub, ya kan? Anak cucunya berarti Yakub, anak cucunya Israel. Nah, Israel Yakub juga. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan besok kita akan pelajari bagannya mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang itu ada bagannya mungkin sekitar 4 lembar saja. Dan nanti itu akan dijadikan sebagai patokan di dalam membaca. Oke? Insyaallah. Sudah siap insyaallah? Insyaallah. Insyaallah siap. Jadi dian saja. Kalau sudah sering-sering itu nantinya itu akan dengan sendirinya akan berjalan. Sama seperti kita naik sepeda dulu selalu jatuh-jatuh. Kayak anak-anak itu. Nah, lama-lama sudah bisa angkat ban itu anak-anak. Artinya apa? Lama-lama ini juga kita bisa modifikasi sendiri. Kan tapi butuh perjuangan seperti mereka yang baru belajar naik sepeda. Insyaallah. Insyaallah. Semangat. Yang penting sedikit demi sedikit. Kita tambah sedikit demi sedikit. Iya. Dan kalau sedikit demi sedikit nantinya kalau sampai sekarang saya rasa ini sudah ada sekitar lebih 50%, sudah 60%. Masya Allah. 60% sampai 70%. Kalau kita permantap saja yang sekarang ini, kita permantap. Yang sekarang yang kita dapat, insya Allah, saya kira itu sudah bisa dipakai untuk sebagai modal untuk membaca dan tidak lagi kita kalau ada kata-kata bahasa Arab, ini adalah itu, karena kita juga bisa, ya kan? Kadang-kadang itu yang dipakai oleh orang-orang mengatakan itu tidak tahu bahasa Arab begini. Insya Allah dengan yang sudah kita dapatkan ini itu bisa menjadi senjata juga bagi kita, minimal kita tahu bagaimana caranya dia mengartikan dan bagaimana caranya dia memberikan makna terhadap teks bahasa Arab. Insya Allah. Oke, mungkin kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini insya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini berberkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya insya Allah dengan keberkahan ini akan senantiasa menambah kebaikan di dalamnya, sehingga kita bisa menambah sendiri apa-apa yang kita pelajari dan bisa nantinya memberikan identifikasi secara otomatis. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Kita cukup sampai di sini. Mari kita bersama-sama menutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Dan kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam minallahi nastamidul hidayah wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallah. Jazakallah Ustaz.